Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang yang kau cintai justru membiarkan ibumu dihina di depan ratusan orang? Apakah kau akan diam demi menjaga kau cintai atau menghancurkan segalanya demi harga diri ibumu? Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Komen amin di bawah ya. Lampu kristal di langit-langit ballroom hotel bintang 5 itu berkilauan memantulkan cahaya emas, membuat setiap sudut ruangan tampak seperti adegan dari film romantis. Karpet merah terbentang panjang, memandu tamu undangan menuju panggung pelaminan yang dihiasi rangkaian bunga putih dan mawar merah segar. Musik orkestra mengalun lembut, menambah kesan mewah dan sempurna pada pesta pernikahan itu. Di ujung pelaminan, Andika, pria muda dengan setelan jas hitam klasik dan dasi satin biru tua, duduk berdampingan dengan calon istrinya, Maya. Wajah mereka tersenyum. Kamera-kamera tamu dan fotografer profesional terus memotret setiap gerakan mereka. Dari luar, ini terlihat seperti kisah cinta yang akan berakhir bahagia. Namun, momen itu mulai retak ketika pintu aula terbuka. Seorang wanita parubaya masuk dengan langkah ragu. Dialah Bu Asih, Ibu Andika. Tubuhnya mungil, kulitnya mulai keriput, namun matanya memancarkan kasih sayang yang tulus. Pakaian yang ia kenakan sederhana, blus kuning pudar, kain jarik batik yang warnanya mulai luntur, dan sandal kulit usang yang solnya hampir tipis. Di tangannya, ia membawa sebuah tas anyaman berisi beberapa kotak kue tradisional, lapis legit, lemper, dan klepon, yang ia buat sendiri sejak subuh tadi. Semua itu ia bawa sebagai hadiah kecil untuk keluarga Maya, sebagai bentuk rasa hormat dan cinta di hari pernikahan putranya. Tapi begitu ia melangkah beberapa meter ke dalam, bisik-bisik mulai terdengar. Siapa itu? Ibu pengantin pria, katanya. Astaga, bajunya? Sandalnya? Beberapa tamu menatap dari ujung kepala hingga kaki, ekspresi mereka jelas penuh penilaian. Dan di tengah kerumunan itu, Bu Lena, Ibu Maya, menatap Bu Asih dengan senyum tipis yang dingin. Ia mengenakan gaun malam panjang berwarna merah marun dengan perhiasan berlian di lehernya. Langkahnya anggun, tapi tatapan matanya tajam seperti belati. Dengan suara cukup keras agar tamu terdekat bisa mendengar, Bu Lena berkata sambil terkekeh. Astaga, ini ibu dari mempelai pria? Saya kira tadi, tukang bersih-bersih hotel. Beberapa tamu menutup mulut, tapi bukan untuk menahan kata-kata, melainkan untuk menahan tawa. Ada yang bahkan melirik Bu Asih dengan pandangan iba bercampur ejekan. Bu Asih hanya tersenyum kaku. Permisi, saya mau. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Bu Lena meraih segelas air mineral dari meja prasmanan di sampingnya. Matanya berkilat, bibirnya terangkat ke atas membentuk senyum licik. Mumpung ada air nih, katanya dengan nada menggoda. Mandi dulu, Bu, biar nggak kayak gembel. Hahaha. Dalam sekejap, air itu disiramkan ke kepala Bu Asih. Cipratan air membasahi rambut dan blusnya. Suara tawa pecah di berbagai sudut ruangan. Seorang pria parubaya di meja dekat pintu bahkan berkomentar. Wah, jadi segar tuh, disambut tawa lepas teman-temannya. Di pelaminan, Andika yang sedang berjabat tangan dengan seorang tamu, tiba-tiba menoleh dan membeku. Matanya membesar, rahangnya mengeras. Dari jarak itu, ia bisa melihat ibunya berdiri mematung, menunduk, sambil memegangi tas anyamannya yang sekarang basah di satu sisi. Yang membuat dada Andika makin sesak adalah Maya. Calon istrinya yang duduk di sampingnya hanya tersenyum tipis, bahkan sempat melirik ibunya dengan tatapan merendahkan, sebelum kembali menatap tamu di depannya. Tidak ada upaya menghentikan. Tidak ada protes. Andika mengepalkan tangan di pangkuannya. Di dalam hati, kata-kata itu bergema kuat. Jadi, inilah wajah asli mereka. Tangan Andika terasa dingin, tetapi darahnya mendidih. Matanya terpaku pada ibunya yang masih berdiri di dekat meja prasmanan. Rambutnya basah kuyup, blus kuningnya menempel di tubuh karena siraman air, dan tatapannya tertunduk menahan malu. Di antara suara musik orkestra yang terus dimainkan, tawa-tawa tamu undangan terdengar bagai paku yang dipukulkan di kepalanya. Mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak peduli,
bahwa wanita yang mereka permalukan itu adalah satu-satunya orang yang telah membesarkan Andika dengan kerja keras, bahkan tanpa ayah di sisinya. Andika menggerakkan kakinya hendak turun dari pelaminan, tapi tangan seseorang menahan lengannya. Paman Herman, kakak laki-laki almarhum ayahnya, menatapnya dengan wajah kaku. "Dik, tahan dulu," bisiknya pelan tapi tegas. "Ini pesta pernikahanmu. Jangan bikin keributan. Malu nanti keluarga kita." Andika menatap pamannya dengan sorot mata tajam. "Paman, itu ibu saya." Namun Paman Herman menggeleng, matanya berkilat seperti memberi peringatan. "Saya tahu. Tapi semua mata tertuju ke sini. Sekali kamu bertindak, itu jadi berita. Pikirkan nama baikmu." Sementara itu, di sisi lain, sahabat dekatnya, Raffi, yang duduk di kursi depan, mengangkat tangan pelan, memberi isyarat untuk sabar. Gerak bibirnya membentuk kata-kata, "Tenang dulu. Nanti kita urus." Andika duduk kembali. Namun setiap detik ia duduk di pelaminan terasa seperti hukuman. Ia memandang ke arah ibunya. Bu Asi sedang mencoba mengeringkan bajunya dengan sapu tangan kecil. Senyum tipis terpampang di wajahnya. Senyum yang dimaksudkan untuk meyakinkan anaknya bahwa ia baik-baik saja. Tapi mata itu, mata yang dulu selalu penuh keyakinan, kini redup. Dari jarak itu, Andika bisa melihat tetes air bercampur dengan garis keriput di pipinya. Ia tahu, bukan hanya air yang membasahi wajah ibunya, tapi juga rasa malu yang menyesakkan dada. Sementara Bu Lena, di sisi lain aula, kembali berbincang dengan tamu-tamu penting seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan ia sempat tertawa keras, membicarakan topik lain, seakan penghinaan barusan hanyalah hiburan ringan. Maya pun sama, tetap duduk anggun, menerima ucapan selamat dari kerabatnya, sesekali melirik Andika seperti memberi sinyal jangan buat drama di hari kita. Andika menghela napas panjang, mencoba meredakan amarah yang membakar dadanya. Ia tahu, jika ia membalas saat itu juga, pesta akan berantakan, media bisa menyebarkan berita besar, dan keluarganya akan menjadi bahan gunjingan. Tapi di balik tatapan tenang yang ia paksakan, pikirannya mulai bekerja. "Baiklah, kalau kalian pikir aku akan diam, kalian salah besar. Aku akan membalas, tapi caraku sendiri." Waktu berjalan lambat. Setiap ucapan selamat dari tamu, setiap jabat tangan, setiap senyum yang ia lemparkan terasa seperti topeng. Di balik itu, ia sedang menimbang-nimbang langkah berikutnya. Saat sesi foto bersama dimulai, Andika memastikan dirinya berada di sisi paling dekat dengan tangga pelaminan. Begitu ada celah, ia mengeluarkan ponselnya dari saku jas. Gerakannya cepat tapi halus, seolah hanya sedang mengecek pesan. Jempolnya mengetik pesan singkat ke sekretaris pribadinya. "Rendra, datang ke ballroom hotel sekarang. Bawa semua ajudan dan tim manajemen. Kita akan adakan pertemuan darurat. Pastikan semua orang melihat." Pesan itu terkirim, dan Andika mengembalikan ponselnya tanpa mengubah ekspresi wajah. Dari luar, ia tampak seperti mempelai pria yang sedang menikmati pestanya. Tapi di dalam kepalanya, sudah ada rencana yang mulai terbentuk. Rencana yang tidak hanya akan membalas penghinaan terhadap ibunya, tapi juga menghancurkan kebanggaan keluarga mertuanya. Beberapa menit kemudian, ia melihat ibunya duduk di kursi belakang, bersama dua kerabat dekatnya. Pakaiannya masih lembab, tapi ia tetap tersenyum, mencoba mengikuti jalannya pesta. Sesekali ia menatap Andika dari jauh, dan Andika membalasnya dengan senyum singkat yang penuh arti. "Tunggu saja, Bu, sebentar lagi mereka akan menyesal." Di antara kilatan kamera, dentingan gelas sampanye, dan tawa pura-pura, sebuah badai diam-diam sedang mendekat. Tidak ada yang menyadari bahwa malam itu, pesta pernikahan yang megah ini akan menjadi saksi runtuhnya harga diri keluarga yang sombong. Andika duduk di pelaminan, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Senyum itu terlihat hangat bagi para tamu, namun sesungguhnya, itu adalah topeng. Di balik senyum itu, otaknya bekerja cepat, memutar skenario yang akan ia jalankan malam ini. Pesan sudah terkirim. Ia tahu, jarak dari kantor pusat ke hotel ini hanya memakan waktu 15 menit jika menggunakan iring-iringan kendaraan eksekutif. Sambil menunggu, ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai mempelai. Menyambut tamu yang ingin bersalaman, menatap kamera saat fotografer berkata,
senyum, Pak Andika. Bahkan sempat berpose dengan keluarga besar Maya. Namun setiap kali matanya bertemu dengan tatapan Bu Lena, sesuatu di dadanya mengeras. Bu Lena masih dengan santai berkelakar dengan tamu-tamu penting. Beberapa di antaranya adalah rekan bisnisnya sendiri, tanpa rasa bersalah sedikitpun atas apa yang baru saja ia lakukan kepada Bu Asih. Maya pun tak jauh berbeda. Saat sesi foto keluarga, ia meraih lengan Andika dan berbisik pelan. Sayang, jangan dibesar-besarkan. Mama cuma bercanda. Andika menatapnya sekilas. Datar. Bercanda? Menyiram air ke kepala ibu saya itu bercanda. Maya tersenyum kecil, seolah ingin meredam. Aku nggak mau drama di hari kita. Tahan dulu ya. Andika tidak membalas. Hanya diam, tapi tatapan matanya cukup membuat Maya melepaskan pegangannya. Sekitar 20 menit kemudian, suasana ballroom mulai berubah. Pintu utama hotel yang besar dan berat itu tiba-tiba terbuka lebar. Masuklah belasan pria bersetelan jas hitam dan dasi perak, berjalan beriringan dengan langkah mantap. Sepatu mereka menginjak karpet merah dengan bunyi berat yang membuat beberapa tamu menoleh. Di depan mereka, seorang pria berkacamata dengan map kulit di tangan berjalan cepat. Itulah Rendra, sekretaris pribadi Andika. Permisi, kata Rendra tegas pada petugas keamanan hotel. Meski awalnya ragu, para petugas membiarkan mereka lewat setelah Rendra menunjukkan ID perusahaan yang prestisius. Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Siapa mereka? Kok kayak rombongan pejabat? Lihat jasnya, semua tailor made. Ini bukan orang sembarangan. Beberapa tamu wanita bahkan memandang rombongan itu dengan tatapan kagum sekaligus heran. Di pelaminan, Andika melihat mereka datang. Senyum tipisnya kembali muncul, kali ini lebih jelas. Senyum orang yang tahu rencananya sedang berjalan mulus. Para ajudan menyebar di sisi ruangan. Beberapa berdiri di dekat pintu, beberapa di dekat panggung, dan sisanya di sisi kanan kiri pelaminan. Rendra naik ke pelaminan, membungkuk sedikit di hadapan Andika sambil berbisik. Semua sudah hadir. Pak, tim manajemen juga ada di luar ruangan, menunggu instruksi. Baik, jawab Andika singkat. Bu Lena mulai gelisah. Ia memandang ke arah Maya dengan tatapan bertanya, tapi Maya hanya mengangkat bahu, tidak mengerti. Beberapa tamu VIP yang duduk di dekat keluarga Bu Lena juga mulai terlihat tidak nyaman. Suasana yang tadinya riuh perlahan mereda. Musik orkestra masih dimainkan, tapi percakapan tamu mulai terhenti satu persatu. Mata mereka mengikuti setiap langkah rombongan berpakaian hitam itu. Andika berdiri dari kursinya di pelaminan. Semua mata langsung tertuju padanya. Ia meraih mikrofon yang biasanya digunakan MC untuk mengumumkan acara. Mohon perhatian, ucapnya dengan suara tenang namun penuh wibawa. Suara itu, meski tidak keras, terdengar jelas hingga ke sudut ruangan. Mungkin karena semua orang kini sudah hening. Maya menatapnya cemas. Sayang, kamu mau apa? Andika tidak menjawab. Ia hanya melirik sekilas ke arah ibunya yang duduk di kursi belakang, lalu kembali menatap para tamu. Bapak Ibu sekalian, kata Andika, memulai. Hari ini adalah hari yang seharusnya penuh kebahagiaan bagi saya dan keluarga besar kami. Namun, sebelum acara ini berlanjut, ada hal yang ingin saya sampaikan di hadapan semua yang hadir. Bisik-bisik kembali terdengar. Beberapa tamu saling menatap, mencoba menebak kemana arah pembicaraan ini. Bu Lena tersenyum kaku, mencoba memotong. Dik, kalau mau bicara soal keluarga, nanti saja. Ini. Namun Andika mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam. Gerakan sederhana itu, entah kenapa, berhasil membuat Bu Lena menutup mulutnya. Andika menarik napas, dan kata-kata selanjutnya akan mengubah segalanya. Andika menatap seisi ruangan, matanya menyapu setiap wajah, dari tamu VIP, rekan bisnis, hingga kerabat jauh yang kini menatapnya dengan campuran heran dan cemas. Ia mengangkat mikrofon lebih dekat ke bibirnya. Pertama-tama, terima kasih kepada semua yang sudah hadir di hari pernikahan ini, ujarnya tenang. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya perlu mengklarifikasi sesuatu. Tadi siang, ada perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan terhadap ibu saya, Bu Asih. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Bu Lena memaksakan senyum,
meski garis rahangnya menegang. Andika melanjutkan, suaranya tetap stabil namun penuh tekanan. Ibu saya, wanita yang membesarkan saya dengan segala keterbatasan, datang ke sini untuk melihat anaknya menikah. Namun, di depan banyak orang, beliau dihina, ditertawakan, bahkan disiram air kotor, dengan alasan bercanda. Saya rasa, itu bukan candaan. Itu penghinaan. Ruangan menjadi senyap. Maya menunduk, wajahnya pucat. Bu Lena berdeham, mencoba memotong. Dik, kita bisa bicara ini nanti, jangan. Diam. Satu kata itu, keluar dari mulut Andika, datar tapi tajam, membuat semua yang mendengarnya terdiam. Bahkan MC yang berdiri di sisi panggung pun menelan ludah, tak berani bergerak. Andika mengubah posisi berdiri, kini menghadap langsung ke arah Bu Lena. Saya rasa, sebagian dari Anda mungkin tidak tahu siapa saya sebenarnya. Hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri bukan sebagai mempelai pria, tapi sebagai salah satu investor utama di perusahaan keluarga Bu Lena, PT Graha Sentosa. Kepala beberapa tamu bisnis langsung menoleh ke arah Bu Lena, yang kini wajahnya memucat. Ya, Andika melanjutkan, saya telah menjadi penyokong dana terbesar di sana selama 3 tahun terakhir. Dan mulai malam ini, saya menarik seluruh investasi saya. Efektif segera. Bisik-bisik langsung meledak. Apa? Dia narik dana. Itu bisa bikin perusahaan jatuh. Waduh, ini gawat. Rendra melangkah maju, menyerahkan map hitam kepada Andika. Di dalamnya, dokumen resmi yang telah ditandatangani. Andika membuka map tersebut, mengangkatnya tinggi agar semua orang bisa melihat stempel merah besar bertuliskan penarikan investasi. Keputusan ini final, lanjut Andika. Saya tidak akan berbisnis dengan orang yang menghina keluarga saya. Uang bisa dicari, tapi harga diri, tidak. Maya berdiri, panik. Andika, kamu nggak bisa. Andika menatapnya tajam. Kamu pikir aku akan diam setelah melihat wajah ibuku dipermalukan? Kamu salah besar, Maya. Nada suaranya membuat Maya terhenti, bibirnya bergetar. Di belakang, Bu Asih menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah melihat Andika sekuat ini, setegas ini. Beberapa tamu mulai bangkit dari kursi, sebagian memilih meninggalkan ruangan. Aura pesta sudah hilang. Yang tersisa hanyalah ketegangan, rasa malu, dan kebisuan yang menekan dada semua yang hadir. Andika meletakkan mikrofon, lalu melangkah turun dari pelaminan. Ia berjalan menuju ibunya, menunduk sedikit dan berkata, Bu, kita pulang. Tanpa menoleh lagi ke arah Maya atau Bu Lena, Andika berjalan keluar bersama Bu Asih. Belasan ajudannya mengiringi, sementara kamera ponsel tamu-tamu merekam setiap detik kejadian itu. Video tersebut akan menjadi viral sebelum tengah malam. Dan itulah hari ketika seluruh kota akan berbicara tentang pernikahan yang berubah menjadi kehancuran. Malam itu, ballroom mewah yang tadi siang berkilauan kini terasa seperti kuburan. Langkah Andika dan Bu Asih meninggalkan ruangan menjadi simbol akhir dari pesta yang seharusnya menjadi momen bahagia, namun berubah menjadi panggung penghinaan dan pembalasan. Tamu-tamu yang masih bertahan saling berbisik dengan nada penuh sensasi. Gila, dia langsung tarik semua investasinya. PT Graha Sentosa tanpa Andika? Itu tamat. Bu Lena, habis ini mau taruh muka di mana? Sementara itu, di pelaminan, Maya masih berdiri terpaku. Gaun putihnya yang semula jadi pusat perhatian kini terasa berat, seperti membelenggu langkahnya. Bu Lena di sampingnya, wajahnya pucat pasi, mencoba tersenyum tipis kepada tamu-tamu yang lewat. Namun semua tatapan yang kembali padanya hanya berisi rasa iba atau ejekan. Di luar hotel, konvoi kendaraan hitam milik Andika dan ajudannya melaju membelah jalanan malam Jakarta. Dari kursi belakang mobil, Andika menatap kota yang dipenuhi lampu, matanya tajam namun tenang. Rendra, duduk di samping sopir, membuka laptop dan menunjukkan grafik saham PT Graha Sentosa yang sudah mulai goyah di perdagangan aftermarket. Pak, efek pengumuman tadi sudah terasa. Beberapa investor lain juga mulai menarik diri, lapor Rendra. Andika hanya mengangguk. Bagus. Biarkan pasar yang menghakimi mereka.
Saya tidak perlu kotor tangan lagi. Sementara itu, di rumah keluarga Bulena, malam berubah menjadi awal bencana. Telepon rumah berdering tanpa henti, dari bank yang meminta klarifikasi, dari pemasok yang menagih pembayaran, hingga media yang haus berita. Bulena duduk di ruang tamu, wajahnya diselimuti keringat dingin. Maya berdiri tak jauh, memegangi ponselnya yang terus berbunyi dengan notifikasi berita. Investor utama tarik dana. Saham PT Graha Sentosa anjlok 35%. Mama, kita harus bicara sama Andika, ucap Maya dengan nada panik. Bulena menatapnya, suaranya parau. Kamu pikir dia mau dengar? Setelah semua yang kita lakukan ke ibunya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi keluarga mereka. Harga saham jatuh bebas, kontrak proyek besar dibatalkan, dan kreditor mulai mengejar. Hanya butuh waktu kurang dari 2 bulan sampai PT Graha Sentosa resmi mengumumkan kebangkrutan. Rumah mewah mereka dijual, mobil-mobil diambil leasing, dan gaya hidup glamor yang selama ini mereka banggakan menguap seperti kabut pagi. Maya yang dulu sering memandang rendah Bu Asih kini harus merasakan pahitnya hidup tanpa kepastian. Ia bekerja serabutan, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, sementara ibunya hidup menumpang di rumah saudara jauh. Dan setiap kali Maya berjalan melewati jalan raya, ia tak bisa menghindari poster raksasa di sebuah gedung tinggi, gambar Andika dengan slogan perusahaannya. Tatapan pria itu di foto terasa seperti mengingatkan. Harga diri dibayar lunas. Di suatu malam yang sunyi, Maya duduk di bangku taman, memeluk lututnya. Angin malam membawa aroma hujan, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari hari pernikahannya adalah titik awal kehancurannya sendiri. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa harga diri dan kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh status sosial atau kekayaan, melainkan oleh ketulusan hati, kejujuran, dan sikap saling menghargai. Kesombongan dan penghinaan terhadap orang lain hanya akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari, sementara ketabahan, kerja keras, dan sikap memaafkan akan mengantarkan seseorang pada kemenangan sejati. Kita diajarkan untuk tidak meremehkan siapapun, karena setiap orang memiliki cerita dan potensi yang mungkin belum kita ketahui.